Baik, sekarang saya akan membuat video di Zahir. Dimana nama perusahaan itu PT Online Teleshop di Jalan Kemang Selatan nomor 20, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Langsung saja kita isi datanya. Ini sudah kita isi datanya, PT Online Teleshop, Jalan Kemang Selatan nomor 20, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, negara Indonesia, dengan kode pos 12730 dan nomor telepon 0217197766. Selanjutnya kita akan klik lanjutan. Nah, di sini kita akan mengubah bulan dan tahun pembukuan perusahaan tersebut. Langsung saja kita isi. Setelah itu kita pilih kode mata uang dan nama mata uangnya. Ini kita sudah pilih dengan mata uang rupiah. Selanjutnya kita klik lanjutan, klik selesai. Nah, setelah data perusahaan sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke saldo awal akun. Langsung saja kita masuk. Nah, sekarang kita akan mengisi saldo awal akun dengan mengisi kas kecil, kas bank, dan ini sudah diisi semua saldo awalnya dan hasilnya 0, dimana kas kecilnya 5 juta, kasnya 30 juta, di bank 150 juta, piutang usaha 24 juta. Kemudian persediaan HP ada 84.200, persediaan baterai ada 4.325.000, persediaan casingnya ada 500, persediaan aksesorisnya ada 2.775.000, asuransi dibayar di muka ada 3.325.000, peralatan ada 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan ada 703.125 rupiah, kendaraan ada 150 juta, akumulasi penyusutan kendaraan ada 15 juta, kemudian akumulasi amortisasi operasional ada 442.421.875 rupiah, ada hutang usaha 85 juta, kemudian ada hutang komisi penjualan itu ada 8.771.875 rupiah, hutang gaji ada 18.350, kemudian modal disetor ada 230 juta, laba ditahan ada 100 juta 300, dan sehingga histori batching atau kewajiban dan modalnya ada 442 juta 421.875 rupiah, sehingga saldo awalnya 0. Kemudian kita akan masuk ke transaksi yang lainnya mengenai saldo awal piutang. Sekarang kita akan masuk mengisi saldo awal piutang usaha, di mana ada 5 customer yang akan diisi dan kita akan mengisinya. Dan ini saldo awal piutang usahanya udah terisi Abdi Teleshop dengan nomor device 01 5 juta 500, device 2 Suryampon 7.500.000, ketiga device 3 ada Abadi Teleshop lagi 2 juta, Klinik Pon 4 juta, Makmur Pon 5 juta. Sekarang kita masuk pada lanjutan ketiga, yaitu mengisi saldo awal hutang.
Maka kita akan mengisi, ini ada pengisian saldo awal hutang usaha. Kita akan mengisi dimana ada 1 2 3 5 nama vendornya. Ini saldo awal hutang usahanya sudah siap. Ini ada PT Infogoro, PT Java Teletenshop, ada Permata Indah PT, Rancangan Perdana PT, ada Fokus, Konvisindo PT, dimana invoice satunya ada 30 juta, invoice 2 nya 25 juta, invoice 3 nya 15 juta, invoice 4 nya 5 juta, dan invoice 5 nya 10 juta. Sekarang kita akan masuk pada saldo awal persediaan, maka kita akan mengisi saldo awal persediaan. Ini adalah saldo persediaan, maka kita akan mengisi saldo persediaan di mana ada banyak persediaan. Total persediaan itu ada 91.800.000, maka kita akan mengisinya. Ini sudah selesai saldo persediaannya, totalnya 91.800.000. Ini ada handset. Sekarang kita akan lanjutkan dengan transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2017. Langsung saja kita akan mulai transaksinya. Baik, kita masuk pada transaksi yang pertama, bukti kas keluar, dimana pembayaran sewa dibayar di muka. Kita masuk di kas dan bank. Kemudian kita klik kas keluar. Kita akan mengisi data tersebut. Ini transaksi pertama, sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. 6 juta ya, saya bukan. Ini udah siap. Sekarang kita cetak account. Transaksi pertama sudah siap, dan ini buktinya udah sesuai dengan yang di buku. Sekarang kita lanjut di transaksi yang kedua. Sekarang kita masuk di transaksi yang kedua, itu pembelian aktiva tetap. Kita masuk ke menu pembelian. Sekarang kita masuk di uang muka pembelian, kita klik tambah. Kemudian ini uang muka pembeliannya, kita akan melakukan transaksi. Bukan uang pembelian tapi penerimaan barang, klik tambah. Ini di menu pembelian barang. Sekarang kita akan melakukan pengisian transaksi atau deskripsi barang yang akan dibeli. Ini transaksi yang kedua, pembelian aktiva tetap. Ini total pajaknya 650, setelah pajak jadi 7.150.000, dimana ini adalah totalnya 5 juta, 4 juta, dan 2 juta. Sekarang kita akan lanjut pada transaksi yang ketiga. Sebelum itu kita lihat hasil dari cetakan transaksi yang kedua. Ini dia, sudah ada foto pembeliannya. Sekarang kita akan lanjut pada transaksi yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran piutang. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian pembayaran piutang di sebelah sini. Kita langsung masuk.
Sekarang kita baru mengisi data pembayaran piutang. Ini transaksi yang ketiga, pembayaran piutang, di mana pembayaran hutang di phase pertama itu 5.500.000, namun karena kita membayar tepat waktu sebelum 30 hari, maka kita dapat potongan dari 20%, itu 110.000, sehingga yang kita bayar adalah tinggal 5.390.000. Sekarang kita langsung cetak, langsung direkam. Ini faktur pembayarannya, ini audit telesop. Setelah itu kita masuk pada transaksi yang keempat. Sekarang kita akan masuk pada transaksi yang keempat, yaitu pembayaran hutang. Sekarang kita masuk pada menu pembelian, terus ke menu pembayar hutang usaha. Sekarang kita isi data pembayaran hutang di sini. Ini transaksi keempatnya, kita bayar melalui Bank BCA di PT Invidigo. Pembayar hutang usaha kita 30 juta, tanggalnya 12 bulan 21 2016. Sekarang langsung aja, ini tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2017, kita cetak. Nomor referensi pernah digunakan, ya udah digunakan 2. Sekarang kita rekam. Nah, ini dia buktinya, invoice-nya. Ini bayar total 30 juta dari PT. Sekarang kita masuk pada transaksi yang kelima, mengenai penjualan barang secara kredit. Nah, kita masukkan pada transaksi kelima, penjualan barang secara kredit. Masuk ke menu penjualan, kemudian masuk pada pengambilan kelebihan kredit penjualan. Salah, kita masuk pada invoice penjualan ini. Sekarang kita akan mengisi datanya. Ini transaksi yang kelima dengan kredit, dengan salesman Adam. Ini data-datanya, B01, B0, H02, H04, B002, B004. Ini biaya lainnya 100.000, total perjalanan 312.000, total itu. Sehingga kita akan melakukan cetakan. Ini faktur pajak, ini faktur penjualannya, bayarnya 2/10%. Oke, sekarang kita masuk pada transaksi yang ke-6. Penambahan modal kepada pemilik. Kita masuk pada menu kas dan bank, kemudian masuk ke menu kas, kemudian kode baru. Setelah itu kita akan mengisi data bukti kas masuknya. Ini data-data transaksi yang ke-6 dari akun kas bank dari Ibu Endah, total 101.150 juta pada tanggal 17 bulan Januari 2017 melalui Bank BCA. Sekarang kita akan lihat bukti
cetaknya. Tikas masuk ini dari penerimaan dari Bu Endah. Oke, sekarang masuk kita ke transaksi yang ke-7 mengenai pembelian inventory. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-7 pembelian inventory. Kita masuk pada menu pembelian, terus masuk pada penerimaan barang. Oke, langsung saja tambah baru. Masuk, kita akan mengisi data-datanya. Ini transaksi yang ke-7 dari Java Topd dengan H01 4 piece, dari bit 03 ini H001 4 piece, H003 5 piece, B005 8 piece dengan 2/30, biaya lain 100.000, total pajak 860, total setelah pajak 960, uang muka 456, sehingga saldonya adalah 5 juta. Sekarang kita akan melakukan cetakan. Ini dia. Setelah ini kita akan melanjutkan transaksi yang ke-8. Sekarang kita akan masuk pada transaksi yang ke-8, pendapatan jasa, servis, dan barang. Kita masuk pada menu penjualan, setelah itu faktur penjualan atau invoice penjualan. Kita langsung saja masuk. Kemudian mari mengisi. Sekarang kita masuk pada ini, klik baru. Kemudian kita akan mengisi data-data yang terjadi pada transaksi ke-8 mengenai pendapatan jasa dan barang dengan faktur penjualan. Langsung saja kita isi datanya. Ini transaksi yang ke-8. Ini service handphonenya ada 3, Galaxy Nokia-nya 4, BlackBerry ini secara tunai. Salesnya Adam pada tanggal 20 2017. Transaksi yang keempat dari Abdi Teleshop. Ini pembayarannya total pajak 160, total setelah pajak 1.760. Kita rekam. Ini transaksi yang ketiga dengan tanggal 20 bulan 1 2017 dari Abdi Teleshop, sehingga ini total pajaknya Sani buku secara tunai. Setelah itu kita akan melakukan pencetakan. Pajak ini dia. Setelah itu kita masuk pada transaksi yang ke-9. Sekarang kita masuk pada transaksi yang ke-9, yaitu penyesuaian barang rusak. Kita masuk pada jurnal persediaan, terus pemakaian penyesuaian barang. Kita klik masuk ke menu. Sekarang kita isi data-data penyesuaian barangnya ya. Ini data-datanya.
Kerusakan Nokia 2 piece, baterai Galaxy 10 piece dengan aku. Ini dia hasilnya. Ini 10 2 piece. Setelah itu kita close, kita masuk ke transaksi ke 10. Penghapusan piutang usaha, kita masuk pada buku besar, kemudian masuk ke transaksi jurnal umum, kemudian klik baru, kemudian kita isi data-data yang kita hapus akunnya. Ini transaksinya GJ01 pada tanggal 30 bulan 1 2017, penghapusan piutang. Di kerugian piutang usaha ada di debit dan piutang dagang ada di kredit. Sekarang kita cetak. Ini dia buktinya. Sekarang kita close. Sekarang kita masuk pada transaksi yang terakhir, transaksi 11, yaitu akumulasi sewa per bulan. Kita masuk pada menu buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, kemudian data baru, kemudian buat tanggalnya. Ini transaksi yang terakhir. Di buku besar, pembayaran sewa kantor 1 Januari 2017, di debit sewa, di kredit sewa dibayar di muka. Setelah itu kita coba cetak, dan di jurnal ini tiada Januari pembayaran sewa kantor. Oke, demikian saja transaksi online Teleshop dari saya Yulia Yarni Hartatiulu dari kelas regular 1 klaster 3B. Jika banyak kesalahan saya minta maaf. Demikian